Ia bukan hanya presiden. Di balik tawanya yang sederhana, ada perjalanan sunyi yang jarang dibicarakan. Banyak yang percaya, ia bukan sekadar pemimpin bangsa, melainkan rahasia yang Tuhan titipkan untuk menjaga kemanusiaan di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi juga belajar memahami makna di balik perjalanan hidup para tokoh bangsa. Terima kasih sudah bersama kami. Baik, kali ini kita akan menceritakan tentang kisah rahasia kewalian Gus Dur, kisah sunyi sang bapak bangsa yang mengubah dunia. Abdurrahman Wahid lahir dari rahim tradisi pesantren yang kuat dan mengakar. Ia tumbuh di lingkungan keluarga ulama besar, di mana kitab kuning, adab santri, dan nilai-nilai keislaman menjadi napas kehidupan sehari-hari. Sebagai cucu pendiri Nahdlatul Ulama dan putra seorang kiai terpandang, banyak orang mengira jalan hidupnya telah digariskan sejak awal, menjadi ulama yang berjalan lurus di jalur yang sama seperti para pendahulunya. Namun sejak kecil, Gus Dur menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Ia tidak pernah menolak tradisi pesantren, tetapi juga tidak membiarkan dirinya terkurung di dalamnya. Di saat anak-anak seusianya sibuk menghafal matan kitab dan mengulang pelajaran, Gus Dur kecil justru dikenal gemar membaca apa saja yang ada di hadapannya. Buku filsafat, sastra barat, sejarah peradaban dunia, hingga tulisan-tulisan tentang agama lain menjadi teman setianya. Pilihan bacaan itu kerap membuat orang di sekitarnya heran. Beberapa menganggapnya aneh, sebagian khawatir, namun tak sedikit pula yang diam-diam kagum. Gus Dur seolah memiliki rasa ingin tahu yang tak pernah puas, tentang manusia, tentang perbedaan, tentang mengapa dunia berjalan tidak selalu adil, dan di mana posisi Tuhan dalam semua kerumitan itu. Sejak usia belia, ia terbiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar. Bukan untuk membantah, melainkan untuk memahami. Ia ingin tahu mengapa manusia bisa saling menyakiti atas nama keyakinan, mengapa agama yang mengajarkan kasih justru sering melahirkan konflik, dan bagaimana seharusnya seorang beriman memandang sesama yang berbeda. Disinilah tampak bahwa Gus Dur hidup di dua dunia sekaligus. Dunia teks, yang penuh dalil, hukum, dan rumusan keilmuan, dan dunia rasa, yang berbicara tentang empati, nurani, dan kemanusiaan. Dunia akal yang tajam dan dunia batin yang lembut. Keduanya tidak ia pertentangkan, melainkan ia satukan perlahan dalam perjalanan hidupnya. Kesunyian intelektual dan batin inilah yang membentuk cara pandangnya. Gus Dur tumbuh menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi, tidak tergesa-gesa menilai, dan selalu berusaha melihat manusia sebagai manusia, bukan sekadar label atau identitas. Tak banyak yang menyadari bahwa jalan sunyi ini, yang dimulai dari kamar kecil penuh buku dan pertanyaan, kelak akan melahirkan seorang tokoh besar. Seorang pemikir, pemimpin, dan penggerak nurani bangsa. Sosok yang bukan hanya mengguncang Indonesia, tetapi juga mengubah cara dunia memandang Islam, demokrasi, dan kemanusiaan. Dan semua itu bermula dari seorang anak kiai, yang berani berjalan di dua dunia sekaligus. Bagi banyak orang, Abdurrahman Wahid adalah simbol keceriaan. Tawanya lepas, humornya tajam, dan kelakar-kelakarnya sering membuat suasana tegang menjadi cair. Di forum resmi maupun pertemuan santai, Gus Dur hampir selalu hadir dengan cerita yang membuat orang tersenyum, bahkan tertawa terbahak-bahak. Namun hanya sedikit yang benar-benar mengenal sisi lain dari dirinya. Di balik gelak tawa itu, ada jejak sunyi yang jarang disaksikan orang. Sebuah ruang batin yang tenang, dalam, dan penuh perenungan. Para sahabat dekat dan keluarga bercerita bahwa Gus Dur sering terjaga di saat malam telah larut. Ketika suara dunia meredup dan manusia lain terlelap, ia justru memilih diam. Tidak selalu dengan bacaan keras, tidak pula dengan ritual yang mencolok. Terkadang ia hanya duduk lama, menunduk, seolah berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat. Bagi sebagian orang, ini disebut tirakat. Bagi yang lain, ini sekadar kebiasaan seorang pemikir yang gemar merenung. Gus Dur sendiri tak pernah memberi nama atas apa yang ia lakukan. Ia menjalaninya tanpa penjelasan, tanpa niat untuk dilihat atau dinilai. Kesunyian itu kontras dengan citra publiknya. Di siang hari, ia adalah sosok yang hangat dan mudah didekati. Namun di malam hari, ia kembali menjadi seorang peziarah batin, menimbang hidup, memeriksa niat, dan berdamai dengan kegelisahan manusiawi.
Mereka yang pernah tinggal serumah dengannya menyadari satu hal, Gus Dur jarang membiarkan emosi negatif berlarut-larut. Amarah, kekecewaan, bahkan rasa sakit, semuanya seperti diserap oleh keheningan yang ia rawat sendiri. Seolah ada ruang di dalam dirinya yang sengaja disiapkan untuk menampung luka, tanpa harus meluapkannya kepada orang lain. Disinilah banyak orang mulai memahami bahwa humor Gus Dur bukan sekadar hiburan. Ia adalah jalan spiritual, cara untuk menertawakan ego, meredam kesombongan, dan mengingatkan bahwa hidup terlalu singkat untuk diisi kebencian. Dalam tradisi tasawuf, tawa tidak selalu bertentangan dengan kesalehan. Justru, kemampuan untuk tersenyum di tengah beban berat seringkali lahir dari hati yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Dan Gus Dur tampaknya memahami itu sejak lama. Ia tidak mencari kesucian yang kaku. Ia memilih kesalehan yang manusiawi, yang mampu menangis dalam diam, namun tetap tertawa bersama sesama. Kesunyian dan keriuhan tidak ia pisahkan, melainkan ia rangkul sebagai bagian dari perjalanan batin. Maka, di balik setiap kelakar Gus Dur, ada doa yang tak terdengar. Di balik setiap tawa, ada sunyi yang panjang. Dan dari sunyi itulah, lahir keteguhan yang kelak menguatkannya menghadapi badai yang lebih besar. Jejak sunyi ini bukanlah pelarian dari dunia, melainkan persiapan untuk menghadapinya. Perjalanan intelektual Abdurrahman Wahid sering dicatat dengan rapi dalam buku sejarah. Ia belajar di pesantren, menimba ilmu ke Timur Tengah, lalu melanglang ke berbagai pusat pemikiran dunia. Nama-nama institusi dan kota tercantum jelas. Namun ada satu sisi dari perjalanan itu yang nyaris tak pernah masuk catatan resmi, pertemuannya dengan para guru yang tak tercatat. Gus Dur kerap mengatakan bahwa pengetahuan tidak selalu datang dari ruang kelas. Ia percaya bahwa kebijaksanaan bisa lahir dari siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, bahkan dari pertemuan yang tampak sepele. Prinsip inilah yang membuatnya selalu membuka diri terhadap manusia, tanpa memandang gelar, jabatan, atau latar belakang. Dalam berbagai perjalanan, ia sering berhenti di tempat-tempat yang tak direncanakan. Di desa-desa kecil, di pesantren terpencil, atau di rumah sederhana orang-orang yang nyaris tak dikenal publik. Pertemuan itu sering berlangsung singkat, kadang hanya beberapa jam, bahkan beberapa menit. Namun mereka yang menyaksikannya merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah percakapan itu meninggalkan bekas yang dalam di diri Gus Dur. Beberapa kiai sepuh pernah berbisik bahwa Gus Dur memiliki kebiasaan mencari orang-orang tertentu, bukan melalui undangan resmi, melainkan melalui intuisi. Ia bisa saja membatalkan agenda penting hanya untuk menemui seseorang yang menurutnya perlu ditemui, tanpa penjelasan panjang. Siapakah mereka? Sebagian adalah ulama tua yang hidup sederhana. Sebagian lagi hanyalah orang biasa yang memiliki kejernihan batin. Tidak ada catatan tertulis, tidak ada dokumentasi resmi, dan hampir tak ada foto. Yang tersisa hanyalah kesaksian lisan dan perubahan sikap Gus Dur setelah pertemuan itu. Ia tidak pernah menceritakan secara rinci apa yang dibicarakan. Ketika ditanya, Gus Dur biasanya menjawab ringan, ngobrol biasa saja. Namun mereka yang mengenalnya tahu, tak ada yang benar-benar biasa dari caranya menyerap pelajaran hidup. Setiap perjumpaan menjadi ruang belajar. Setiap dialog menjadi cermin untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Dalam tradisi pesantren dan tasawuf, guru sejati tak selalu hadir dengan papan nama. Kadang ia muncul sebagai sosok yang tak mencolok, bahkan dilupakan oleh sejarah. Dan Gus Dur tampaknya memahami betul prinsip itu. Ia belajar bukan untuk menjadi paling benar, melainkan untuk menjadi paling mengerti. Ia tidak mengumpulkan murid, tetapi mengumpulkan makna. Dari pertemuan-pertemuan sunyi inilah, pandangannya tentang agama semakin luas, sikapnya terhadap perbedaan semakin lembut, dan keberaniannya untuk membela yang tertindas semakin kuat. Bagi sebagian orang, kisah ini terdengar biasa. Bagi yang lain, ada nuansa misteri yang sulit dijelaskan. Namun Gus Dur tak pernah ingin menjadikannya legenda. Ia membiarkannya tetap menjadi bagian sunyi dari perjalanan hidupnya. Mungkin karena baginya, yang terpenting bukan siapa gurunya, melainkan apa yang ia lakukan setelah belajar. Dan pelajaran dari para guru tak tercatat itulah yang kelak membentuk Gus Dur menjadi sosok yang tak mudah dikotakkan, seorang pemikir, pemimpin, dan manusia yang berjalan dengan hati terbuka di tengah dunia yang gemar memberi label. Dalam sejarah panjang spiritualitas Islam, kisah tentang para wali seringkali dibalut oleh keajaiban, pengakuan murid, dan narasi keistimewaan yang luar biasa.
Namun Abdurrahman Wahid justru hadir sebagai anomali dari semua gambaran itu. Ia tidak pernah mengaku memiliki kedudukan spiritual apapun. Bahkan ketika orang lain mulai menyebutnya dengan gelar-gelar luhur, Gus Dur selalu menanggapinya dengan senyum, tawa, atau candaan yang merendahkan dirinya sendiri. Baginya, pembicaraan tentang kewalian adalah sesuatu yang rawan disalahpahami. Ia menolak gagasan bahwa kedekatan dengan Tuhan harus ditampilkan atau dibuktikan melalui cerita-cerita keajaiban. Dalam berbagai kesempatan, Gus Dur justru menegaskan bahwa agama seharusnya membuat manusia semakin rendah hati, bukan semakin merasa istimewa. Namun penolakan itulah yang justru membuat banyak orang bertanya. Di lingkungan pesantren, ada keyakinan lama yang hidup diam-diam, wali sejati tidak pernah mengumumkan dirinya sebagai wali. Ia dikenali bukan dari klaim, melainkan dari akhlak, dari cara ia bersikap kepada manusia, terutama kepada mereka yang lemah dan tersingkir. Gus Dur memperlihatkan hal itu dalam kesehariannya. Ia mudah memaafkan, bahkan kepada orang-orang yang secara terbuka memusuhinya. Ia tak menyimpan dendam, tak pula memanfaatkan kekuasaan untuk membalas luka. Dalam situasi yang bagi orang lain terasa tak adil, ia justru memilih tersenyum dan melangkah pergi. Sikap inilah yang membuat sebagian kiai sepuh menaruh hormat yang dalam. Mereka tidak menyebut Gus Dur sebagai wali secara terbuka, namun dalam percakapan tertutup, nama itu kerap muncul dengan penuh kehati-hatian. Bukan sebagai gelar, melainkan sebagai tanda keheranan atas kelapangan hatinya. Dalam tradisi tasawuf, makam spiritual tidak diukur dari seberapa banyak orang memuji, tetapi dari seberapa sedikit ego yang tersisa. Dan Gus Dur seolah terus-menerus mengikis egonya dengan humor, dengan kesediaan disalahpahami, bahkan dengan kesanggupan menjadi bahan ejekan. Ia tidak keberatan dicap aneh. Ia tidak terganggu ketika difitnah. Ia tidak tergesa-gesa membela diri. Seolah ia tahu bahwa pengakuan manusia tidak menentukan nilai hidup seseorang. Ketika orang-orang mendesaknya untuk menampilkan sisi spiritualnya, Gus Dur justru berkata, "Kalau memang ada apa-apa, ya biarlah Tuhan yang tahu." Kalimat sederhana itu menyimpan kedalaman makna. Ia menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya penilai, dan manusia sebagai sesama pejalan yang sama-sama rapuh. Mungkin disinilah letak paradoks Gus Dur. Ia disebut wali oleh sebagian orang, justru karena ia menolak menjadi apapun selain manusia biasa. Manusia yang bisa salah, bisa tertawa, bisa marah, tetapi selalu berusaha kembali pada cinta dan keadilan. Dan dari penolakan atas pengakuan itulah, tumbuh keyakinan di hati banyak orang. Bahwa kewalian sejati sering kali bersembunyi di balik kesederhanaan. Dan kebesaran justru hadir dalam kerendahan hati. Di sekitar sosok Abdurrahman Wahid, beredar banyak cerita yang sulit dijelaskan dengan logika sederhana. Cerita-cerita itu tidak pernah ia kumpulkan, apalagi ia sebarkan. Justru orang-orang di sekelilingnya lah yang menyimpannya sebagai pengalaman personal, lalu menuturkannya pelan-pelan, dari mulut ke mulut. Beberapa orang mengisahkan bagaimana Gus Dur seolah mengetahui sesuatu sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi. Ia memberi peringatan dengan kalimat singkat, atau mengambil keputusan yang pada saat itu tampak janggal. Namun waktu kerap membuktikan bahwa langkah yang dianggap aneh itu justru menyelamatkan banyak pihak. Sebagian menyebutnya firasat, yang lain menamainya intuisi tajam. Dalam tradisi lisan pesantren, ada pula yang menyebutnya sebagai bentuk kejernihan batin yang lahir dari kedekatan spiritual. Namun Gus Dur selalu menolak semua label itu. Ketika ditanya tentang cerita-cerita semacam ini, ia biasanya hanya tertawa kecil. Kebetulan saja, katanya ringan. Namun bagi mereka yang mengalaminya langsung, sulit menyebutnya sekadar kebetulan. Ada perasaan seolah Gus Dur melihat sesuatu yang belum kasat mata, bukan melalui kemampuan gaib, melainkan melalui kepekaan yang terasa oleh pengalaman, doa, dan perenungan panjang. Ada pula kisah tentang orang-orang yang datang kepadanya dalam keadaan gundah. Mereka tidak selalu datang untuk meminta nasihat, kadang hanya ingin bertemu. Anehnya, setelah pertemuan singkat itu, banyak yang merasa beban hidupnya berkurang. Bukan karena Gus Dur memberi solusi konkret, melainkan karena ia mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, tanpa merasa paling tahu. Beberapa bahkan mengaku merasa dikuatkan hanya dengan berjabat tangan atau duduk diam bersamanya. Tidak ada ritual khusus, tidak ada kalimat sakral, yang ada hanyalah kehadiran seorang manusia yang utuh, yang benar-benar hadir bagi orang lain. Dalam pandangan rasional, semua ini bisa dijelaskan sebagai pengaruh psikologis dari sosok yang karismatik.
Dalam pandangan spiritual, ini dipahami sebagai pancaran ketenangan batin. Gus Dur sendiri tidak pernah memihak salah satu penafsiran. Ia membiarkan orang mengambil maknanya masing-masing. Yang jelas, ia sangat berhati-hati agar cerita-cerita ini tidak berkembang menjadi kultus pribadi. Setiap kali mendengar kisah yang berlebihan, ia akan memotongnya dengan canda atau mengalihkan pembicaraan. Baginya, mengagungkan manusia adalah jalan yang berbahaya. Dalam satu kesempatan, Gus Dur pernah berkata, "Kalau orang merasa tenang setelah bertemu saya, itu bukan karena saya. Itu karena Tuhan masih sayang sama dia." Kalimat itu menggambarkan sikapnya dengan jelas. Ia tidak menempatkan dirinya sebagai sumber kekuatan, melainkan hanya sebagai perantara pertemuan antar manusia. Mungkin inilah yang membuat kisah-kisah di luar penjelasan itu terus hidup. Bukan karena keajaiban yang dipamerkan, tetapi karena kerendahan hati yang dijaga. Gus Dur membiarkan misteri tetap menjadi misteri, tanpa perlu diselesaikan dengan klaim. Dan justru dari sikap itulah, banyak orang percaya bahwa kejadian-kejadian ini bukan tentang keistimewaan pribadi, melainkan tentang kejernihan hati yang jarang dimiliki manusia. Ketika Abdurrahman Wahid akhirnya duduk di kursi Presiden Republik Indonesia, banyak orang merasa harapan baru sedang lahir. Namun tak sedikit pula yang kebingungan. Gus Dur bukan tipikal pemimpin yang mudah ditebak. Ia tidak berbicara dengan bahasa politik yang kaku, tidak gemar membangun citra heroik, dan seringkali mengambil langkah yang terasa berlawanan dengan arus kekuasaan. Di tengah euforia reformasi, ketika banyak pihak berlomba-lomba mengamankan posisi dan pengaruh, Gus Dur justru tampil dengan sikap yang sulit dipahami. Ia membuka dialog dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap musuh. Ia mengulurkan tangan kepada kelompok minoritas yang lama terpinggirkan. Ia berbicara tentang rekonsiliasi, bahkan ketika sebagian masyarakat belum siap mendengarnya. Langkah-langkah itu memicu reaksi keras. Kritik berdatangan dari berbagai arah. Sebagian menuduhnya lemah, sebagian lagi menyebutnya terlalu idealis. Namun Gus Dur tampak tak terguncang. Ia tetap melangkah dengan keyakinan yang tenang, seolah telah berdamai dengan risiko kehilangan dukungan. Bagi mereka yang mengenalnya dekat, ketenangan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Itu adalah buah dari perjalanan batin yang panjang. Gus Dur tidak memandang kekuasaan sebagai tujuan, melainkan sebagai amanah yang sewaktu-waktu bisa berakhir. Karena itulah, ia tidak terikat secara emosional pada jabatan. Dalam banyak keputusan, Gus Dur lebih memilih suara hati daripada tekanan politik. Ia sadar bahwa pilihan itu bisa berujung pada kegagalan, bahkan pemakzulan. Namun baginya, kehilangan jabatan lebih ringan dibanding kehilangan nurani. Di ruang-ruang tertutup, beberapa sahabat pernah menyarankan agar ia bersikap lebih aman. Gus Dur hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Kalau semua harus aman, siapa yang mau ambil risiko kebenaran?" Kalimat itu mencerminkan cara pandangnya. Ia tidak mengejar popularitas. Ia memilih konsistensi moral, meski harus berjalan sendirian. Dalam tradisi spiritual, ini adalah sikap orang yang tidak menggantungkan hidupnya pada penilaian manusia. Sebagian kebijakannya baru dipahami bertahun-tahun kemudian. Apa yang dulu dianggap kontroversial, kini dipandang sebagai langkah visioner. Namun pada masanya, Gus Dur harus menanggung kesalahpahaman dan tekanan yang tidak ringan. Meski demikian, ia tidak pernah menunjukkan kemarahan yang berlebihan. Ia tidak memerintahkan balas dendam. Ia tidak mengerahkan kekuatan untuk mempertahankan kursinya dengan cara apapun. Saat kekuasaan itu akhirnya lepas dari tangannya, Gus Dur menerimanya dengan ketenangan yang mengejutkan banyak orang. Bagi sebagian kalangan pesantren, sikap ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kematangan batin. Berkuasa tanpa diperbudak kekuasaan adalah makam yang tidak mudah dicapai. Dan mungkin, disitulah letak kekuatan Gus Dur yang sebenarnya. Ia boleh kalah secara politik, tetapi ia menang dalam menjaga prinsip. Ia boleh dijatuhkan oleh sistem, tetapi ia tidak pernah menjatuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang ia pegang sejak muda. Sebagai presiden, Gus Dur berjalan melawan arus. Sebagai manusia, ia berjalan setia pada hati nuraninya. Dan jejak itulah yang terus dikenang, jauh melampaui masa jabatannya yang singkat. Tidak semua orang berjalan seiring dengan Abdurrahman Wahid. Dalam perjalanan hidup dan kepemimpinannya, Gus Dur memiliki banyak penentang. Perbedaan pandangan, benturan kepentingan, hingga kesalahpahaman politik membuat namanya sering menjadi sasaran kritik tajam. Di masanya, tidak sedikit orang yang secara terbuka menentangnya,
bahkan berusaha menjatuhkannya dari panggung kekuasaan. Namun yang menarik, cerita tentang Gus Dur justru berubah arah setelah ia tidak lagi berada di pusat kekuasaan, dan terlebih setelah ia wafat. Satu persatu, suara-suara yang dahulu keras mulai melunak. Pengakuan muncul dari arah yang tak terduga, dari mereka yang pernah berseberangan dengannya. Beberapa tokoh politik yang dulu berbeda sikap mengakui bahwa Gus Dur adalah sosok yang jujur dan konsisten. Mereka bercerita bagaimana Gus Dur tidak pernah menyimpan dendam pribadi, bahkan kepada orang-orang yang telah melukainya secara politik. Ia bisa bersalaman, tertawa, dan berdiskusi tanpa membawa luka lama. Ada pula kesaksian tentang bagaimana Gus Dur menolak memanfaatkan kekuasaan untuk membalas. Dalam situasi di mana ia sebenarnya memiliki peluang untuk menekan lawan-lawan politiknya, ia memilih menahan diri. Bagi sebagian orang, sikap ini tampak aneh. Namun bagi mereka yang kemudian memahami Gus Dur, inilah bentuk kebesaran jiwa. Seorang tokoh yang pernah berada di kubu penentang pernah berkata, "Beliau tidak pernah memperlakukan kami sebagai musuh, meskipun kami memusuhinya." Kesaksian seperti ini muncul berulang kali. Bukan dalam satu kesempatan, melainkan dalam banyak forum dan waktu yang berbeda. Nada ceritanya pun serupa, tentang kelapangan hati, tentang kesediaan mendengar, tentang sikap yang tidak mudah tersulut emosi. Dalam tradisi tasawuf, kemampuan untuk memaafkan tanpa diminta adalah tanda kedewasaan spiritual. Gus Dur tampaknya telah melampaui kebutuhan untuk diakui atau dibenarkan. Ia tidak menunggu permintaan maaf. Ia memilih berdamai lebih dulu. Bahkan setelah tidak lagi menjabat, Gus Dur tetap menjaga hubungan baik dengan banyak pihak. Ia tidak mengungkit masa lalu, tidak pula menuntut pembenaran sejarah. Ia menjalani hidupnya sebagai warga biasa dengan ketenangan yang sama seperti saat ia memegang kekuasaan. Bagi para penentangnya, inilah pelajaran yang datang terlambat. Mereka baru menyadari bahwa Gus Dur bukan sekadar lawan politik, melainkan manusia dengan integritas yang sulit ditandingi. Dan kesadaran itu justru semakin kuat ketika Gus Dur sudah tiada. Kesaksian para penentang ini menjadi potongan penting dalam memahami sosok Gus Dur secara utuh. Bahwa kebesaran seseorang tidak selalu tampak saat ia dipuja, tetapi seringkali terungkap saat ia diserang dan memilih untuk tidak membalas. Dari mulut orang-orang yang pernah berseberangan itulah, muncul pengakuan yang tulus. Bahwa Gus Dur telah mengajarkan sesuatu yang jarang dimiliki pemimpin manapun. Kemenangan tanpa harus mengalahkan orang lain. Kepergian Abdurrahman Wahid bukanlah sekadar berita duka. Ia adalah peristiwa batin yang dirasakan banyak orang secara bersamaan. Pada hari itu, Indonesia seolah berhenti sejenak. Dari kota besar hingga desa terpencil, kabar wafatnya Gus Dur menyebar cepat, membawa kesunyian yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Orang-orang berdatangan tanpa undangan. Santri, petani, mahasiswa, aktivis, tokoh agama, hingga mereka yang berbeda keyakinan, semuanya merasa kehilangan sosok yang sama. Bukan hanya seorang mantan presiden, melainkan figur yang selama ini memberi rasa aman dan pengayoman. Di sepanjang jalan menuju peristirahatan terakhirnya, lautan manusia mengiringi kepergiannya. Tangis terdengar di mana-mana, namun bukan tangis yang histeris. Ia adalah tangis yang tenang, seolah setiap orang sadar bahwa yang pergi adalah seseorang yang telah menunaikan tugas hidupnya dengan penuh kesungguhan. Menariknya, justru setelah wafatnya, kisah tentang Gus Dur semakin hidup. Orang-orang yang dulu hanya mengenalnya dari jauh, mulai menceritakan pengalaman personal mereka. Tentang pertemuan singkat yang mengubah cara pandang. Tentang kata-kata sederhana yang memberi kekuatan. Tentang sikapnya yang membuat orang merasa dihargai apa adanya. Banyak yang merasakan bahwa kehadiran Gus Dur tidak benar-benar pergi. Ia hadir dalam nilai-nilai yang ia tanamkan. Dalam keberanian untuk berbeda, dalam ajakan untuk berdamai dengan sesama, dalam keyakinan bahwa kemanusiaan harus ditempatkan di atas segalanya. Di berbagai tempat, doa dipanjatkan dengan cara yang beragam. Tidak semua yang berduka memiliki latar keyakinan yang sama, namun rasa kehilangan itu menyatukan mereka. Gus Dur telah melampaui sekat-sekat identitas yang sering memisahkan manusia. Bagi sebagian orang, momen wafat ini menjadi titik balik. Mereka mulai membaca ulang pemikiran Gus Dur, menafsirkan kembali sikap-sikapnya yang dulu dianggap aneh. Perlahan, muncul kesadaran bahwa apa yang ia lakukan bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari visi panjang tentang Indonesia yang inklusif dan damai. Dalam tradisi spiritual,
ada keyakinan bahwa orang-orang tertentu justru memancarkan pengaruh lebih kuat setelah kepergiannya. Bukan karena keajaiban, melainkan karena nilai hidupnya telah menyatu dengan nurani banyak orang. Dan Gus Dur tampaknya berada di titik itu. Ia pergi sebagai manusia biasa, dengan segala keterbatasan fisik yang ia alami di akhir hayatnya. Namun dari kepergian itu, lahir cahaya yang terus menyala, pelan, tanpa sorotan, namun sulit dipadamkan. Seolah kematiannya bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan nilai-nilai yang akan terus hidup di hati banyak orang. Sejarah selalu berusaha menulis hidup manusia dalam barisan fakta. Tanggal, tempat, jabatan, keputusan, dan peristiwa dicatat rapi agar mudah dipahami generasi berikutnya. Namun tidak semua kehidupan bisa sepenuhnya dirangkum oleh data. Ada sisi-sisi tertentu yang hanya bisa dirasakan, bukan dibuktikan. Dan disitulah Abdurrahman Wahid berdiri, di ruang antara sejarah dan misteri. Secara historis, Gus Dur adalah tokoh nasional yang perannya jelas. Ia ulama, intelektual, pemimpin organisasi besar, dan Presiden Republik Indonesia. Semua itu bisa diverifikasi, dianalisis, dan diperdebatkan. Namun di balik catatan resmi itu, ada pengalaman batin kolektif yang sulit ditulis dalam buku sejarah. Banyak orang merasakan kedekatan emosional dengannya, meski tak pernah mengenalnya secara pribadi. Mereka merasa dilindungi oleh sikapnya, dikuatkan oleh kata-katanya, dan dipahami oleh cara pandangnya. Perasaan ini tidak lahir dari propaganda, melainkan dari pengalaman manusiawi yang tulus. Pertanyaan pun muncul secara alami, apakah Gus Dur seorang wali? Sejarah tidak memberi stempel atas pertanyaan ini. Agama pun tidak menuntut jawaban pasti. Dalam tradisi spiritual, kewalian bukan status administratif, melainkan pengalaman batin yang dikenali secara diam-diam. Sebagian orang menolak menyebutnya wali, karena khawatir terjebak pada pengkultusan. Sebagian lain menyebutnya demikian, karena tak menemukan kata lain untuk menjelaskan keluasan cintanya pada manusia. Gus Dur sendiri, semasa hidupnya, selalu memilih diam, atau menertawakannya. Mungkin karena ia memahami bahwa misteri tidak selalu perlu disingkap. Ada hal-hal yang justru kehilangan makna ketika dipaksakan menjadi definisi. Gus Dur membiarkan hidupnya dibaca dengan cara yang berbeda-beda, sesuai dengan kedewasaan masing-masing orang. Ia tidak menuntut untuk dipahami sepenuhnya. Ia hanya memberi contoh tentang bagaimana menjadi manusia yang berani membela kebenaran tanpa membenci, tentang bagaimana memegang iman tanpa menyingkirkan sesama, dan tentang bagaimana berjalan di dunia dengan hati yang lapang. Disinilah letak pertemuan antara sejarah dan misteri itu. Sejarah mencatat apa yang ia lakukan. Misteri hidup dalam apa yang ia tinggalkan di hati manusia. Keduanya tidak saling meniadakan, justru saling melengkapi. Dan mungkin, justru di ruang abu-abu inilah warisan Gus Dur menjadi paling kuat. Ia tidak memaksa orang untuk sepakat, tidak pula meminta pengakuan. Ia hanya hadir sebagai pengingat bahwa kemanusiaan adalah bahasa universal yang bisa dipahami siapapun. Antara sejarah dan misteri, Gus Dur tidak berdiri sebagai teka-teki yang harus dipecahkan, melainkan sebagai cermin, tempat manusia melihat kembali dirinya sendiri. Abdurrahman Wahid telah pergi sebagai manusia, namun nilai-nilai yang ia tanamkan terus hidup dan bergerak melintasi batas-batas geografis, agama, dan generasi. Warisannya tidak terikat pada jabatan yang pernah ia sandang, juga tidak bergantung pada pujian atau pengakuan formal. Ia hidup dalam cara orang memandang sesama, dalam keberanian untuk berbeda, dan dalam kesediaan untuk tetap manusiawi di tengah dunia yang sering kali keras. Di tingkat nasional, Gus Dur dikenang sebagai tokoh yang membuka ruang bagi mereka yang lama tersisih. Ia berbicara tentang persatuan bukan sebagai slogan, melainkan sebagai praktik sehari-hari. Ia menunjukkan bahwa mencintai Indonesia berarti merawat seluruh warganya, tanpa kecuali. Bagi banyak orang, inilah pelajaran paling nyata tentang kebangsaan yang dewasa. Namun pengaruh Gus Dur tidak berhenti di dalam negeri. Di berbagai forum internasional, namanya disebut sebagai contoh pemimpin Muslim yang mampu menjembatani iman dan demokrasi, tradisi dan modernitas, keyakinan dan kemanusiaan. Pemikirannya dikaji, sikapnya didiskusikan, dan keberaniannya dijadikan rujukan oleh mereka yang mencari jalan tengah di dunia yang terpolarisasi. Yang mengguncang dunia bukanlah kontroversi atau sensasi, melainkan kesederhanaan nilai yang ia bawa. Gus Dur tidak menawarkan ide besar yang sulit dipahami. Ia hanya mengingatkan bahwa martabat manusia harus selalu dijaga,
dan bahwa perbedaan adalah kenyataan yang tidak perlu ditakuti. Warisan itu terasa semakin relevan di zaman ini, ketika suara kebencian mudah menyebar dan identitas sering dijadikan alat pemisah. Gus Dur hadir sebagai pengingat bahwa iman tanpa kasih akan kehilangan maknanya, dan kekuasaan tanpa nurani akan kehilangan arah. Bagi generasi muda, Gus Dur bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Ia adalah inspirasi tentang keberanian berpikir merdeka, tentang pentingnya bertanya, tentang kesediaan untuk berdiri di sisi yang tidak populer demi membela yang benar. Dan mungkin, inilah warisan terbesarnya. Bukan ajakan untuk mengidolakan dirinya, melainkan dorongan untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Gus Dur tidak meminta dikenang sebagai orang suci. Ia tidak ingin diposisikan di atas manusia lain. Ia hanya ingin satu hal, agar manusia saling menghormati, saling mendengar, dan saling menjaga. Rahasia kewaliannya, jika memang ada, bukan terletak pada hal-hal di luar nalar, melainkan pada keberanian untuk mencintai tanpa syarat, di dunia yang sering mengajarkan sebaliknya. Dan selama nilai itu masih diperjuangkan, selama manusia masih percaya pada kemanusiaan, nama Gus Dur akan terus hidup, bukan hanya di Indonesia, tetapi di hati dunia,